Bagaimana reaksi dua penjahat ini? Ternyata dua penjahat ini mencela Yesus. Matius 27 ayat 44. Bahkan penyamun-penyamun. Berarti dua-duanya. Penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan dia mencelanya. Demikian juga Markus 15:32. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Dua orang teman sependeritaan di atas salib. Keduanya mencela dan menghujat dia. Celaan seperti apa? Perhatikan celaan salah satu di antara mereka. Lukas 23:39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Bukankah engkau Mesias? Selamatkan dirimu dan kami." Makanya Wayne Grudem mengatakan bahwa untung ketika kata-kata hujatan ini keluar, Yesus tidak tersinggung. Seandainya Yesus sumbu pendek dan dia langsung turun. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu. Turunlah dari salib. Selamatkanlah kami." Seandainya dia sumbu pendek dan langsung turun, kata Grudem, hari ini kau dan aku yang harus naik. Untung dia tidak turun. Untung dia tidak cepat tersinggung. Semua orang yang terlalu mudah tersinggung, sumbu pendek, harus belajar dari Yesus. Ketika dihujat, tahan. Menarik sekali. Sepanjang dihujat, satu kata pun tidak keluar. Tapi kepada orang yang mau bertobat, satu kalimat keluar. "Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus." Kebanyakan Yesus tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Kita tidak tahu. Harusnya diam, kita bicara banyak. Harusnya bicara, kita diam. 1000 bahasa. Saudara-saudara, si penjahat ini menghujat dia, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami." Kata-kata hujatan ini menunjukkan dia betul-betul keterlaluan. Kenapa? Sama-sama menderita, sama-sama mau mati berapa jam lagi. Mau mati saja masih hujat orang. Ini adalah orang yang bertekun dalam dosa sampai akhir. Bertekun menghujat. Sampai hari kematian pun masih hujat orang. Makanya Henry berkata, salah satu dari kedua penjahat itu berkeras hati sampai pada kesudahannya. Di sana, di dekat salib Kristus, dia malah menghujat dia seperti yang dilakukan orang-orang lainnya. Meskipun dia kini sedang mengalami kesakitan dan ada dalam bayang-bayang lembah maut, dia tetap tidak mau merendahkan rohnya yang sombong dan tidak mau berbicara baik-baik dengan rekan sependeritaannya. Ini rekan penderitaan. Dia rekan penderitaan Kristus, tapi rekan yang buruk di atas kayu salib. Jadi saudara-saudara, dia menghujat Yesus pada saat momen penderitaan seperti itu. Tapi seorang penjahat yang lain itu berbeda. Dia memang mula-mula turut menghujat. Makanya dikatakan penyamun-penyamun. Kedua orang itu menghujat. Tetapi saudara, belakangan dia tidak ikut menghujat lagi. Tidak ikut mencela lagi. Itulah sebabnya kata-kata dalam Lukas 23:39 hanya diucapkan oleh temannya. Perhatikan ayatnya lagi. Seorang dari penjahat. Berarti yang katakan tadi ya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Itu diucapkan oleh satu penjahat. Yang satunya tidak. Yang satu ini setelah kata-kata hujatan, malah dia menegur temannya. Di ayat 40-41. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Mengapa bisa begini? Rupanya pertama, dua penjahat sama-sama hujat. Tapi yang satu tiba-tiba bertobat di tengah jalan. Yang satu bertobat di atas kayu salib. Sehingga dia berhenti menghujat dan sebaliknya tegur temannya. Dan ini menunjukkan bahwa setelah sebelumnya bersikap buruk terhadap Yesus, teman sependeritaannya itu, pada akhirnya dia berbalik dan dia bersikap baik terhadap Yesus. Dia tetap menjadi teman sependeritaan di salib, tapi teman yang baik. Sedangkan yang seorang teman sependeritaan, tapi teman yang tidak baik. Inilah pertemanan di atas salib. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Selasuru menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung
tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun, ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun mulai minggu ini, kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini, ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Ezra Soru, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang, ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, Kekayaan Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.